hakiki ya, mursyid yang wali, mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh langgar syariat. Jelas loh, syariat Nabi Musa. Gimana? Zohirnya nih, melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Ini kalau terang nabi. Niki rungokno tenan. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku ditakdirkan ditawani pangeran, hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa? Saya tetap milih ngidolakno Nabi sinten? Musa. Iki perlu sampeyan catet. Lah termasuk fardhu kifayah ku nahi mungkar. Nak ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Niki rungokno tenan. Makanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya nggon maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas biadi. Fa ilam yastati fa bilisani. Nah ora ya kandhani. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa ya ingkar bil qalbi. Nah sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar, karena Nabi Khidir dianggap melenceng ya kudu kecangkeman. Karepem ku piye wong bocah ra dosa apa? Patih. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru deh, dia kudune protes. Dan ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Ini sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi sinten Musa. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina, mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe pancen waras tenan ya kudu engkar. Ora iso kowe terus bae ana wong zina, mateni wong macem mbok baro. Jare kabeh kersane. Ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar iku ada di ataful iman. Engkar paling minimal itu lemah-lemahin apa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso tempat cerita mriki senajan Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi sinten? Itu. Ini jarang yang berani menjelaskan gini. Rata-rata kiai malah ngidolakno Nabi sinten? Itu kesawangannya Nabi Musa kalah. Kiai ra ngaji, paham? Kudu ditobatno, keliru. Nah, paham ya? Tetap bener Nabi sinten? Nabi Musa Nabi papan atas ngkarwan ulul azmi. Umpama Nabi Khidir luwih hebat tak sing ulul azmi gak Nabi Musa tapi Nabi sinten? Itu ora ono kamus. Mboten enten apa? Lah nek syariat Nabi Khidir bener cah cilik sak donya diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kira usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa mau kalau bar ngaji dia Nabi Khidir Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena ini saya ini ulama, saya ini punya tugas ngingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariatnya Nabi Musa. Marra aminkum mungkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi. Terus badali ka tafuli. Lah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini rumono tenan. Gus, misalnya wong zina, wong mateni wong korupsi, wong maling, iku dikandani gak mendo. Didongakno ning ati ora mendo kan gak ana gunane Gus. Kowe goblok nek muni ora ana gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan haram. Misalnya begini ya. Zina itu mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika wong nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada calonan lurah ya ora pati dadi. Cara pengurus takmir ya ora pati pantes. Tapi nak sak donya iku kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane bunyahe mbek wong zina karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komentar.
Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nek ora ono sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk, lama-lama tidak diketahui. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetep. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak ingkar. Tak protes tenan Nabi Musa nak menang malah paham ya. Paham ya? Ayo saiki sing kiai iki dolan Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Tobat. Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa sebab. Berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuhan. Tapi nek ana sing ngingkar kan akhirnya ana dialek, ana napa? Dialek. Mergo jare Nabi Khidir mustainceng ning aras dene sampean kafir. Dadi apatene cilik ben ra sida kafir. Nabi Musa tetep protes. Kesimpulannya kan iya Nabi Khidir iso nginceng aras, bagi sing nginceng aras ya ora usah melok mateni kan mergo ora catetan. Nabi Khidir wani mateni mergo ora catetane, iku ora mesti tok. Ora ora catetane wong sadunya. Dadi mbokno teraken nang Nabi Khidir roe mau cah iku tok, liyane ya ora roh. Ini penting kula aturaken, dadi jangan sampai kita iku ora ngingkari barang batil. Nggih mboten ngingkari barang napa? Batil. Niki eling-eling tenan. Mulane teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu Inna Allaha ta'ala la yanziru barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah ora bakal nyabut barokah bumi nganti wong dolim ora diomongno napa. Dadi gamane ana koruptor bedino bangun masjid, bangun madrasah. Terus kowe darani wah ini orang baik karena penyumbang masjid dan madrasah. Iku entek barokah bumi napa to. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Wong tidak hak. Lah nang ngono maling gak enak. Anggere seneng tangane dekne mbok anggap ae misalnya wong maling emas batangan terus disumbangno masjid jadi penyumbang. Tidak bisa, yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sodako itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh, baru disahkan dia sodako. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah bersedekah. Nah, uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sodako ya tidak sah. Bondet ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar koyok Nabi Musa, malah hukum jadi kacau. Jadi api Nabi Musa di nopo pro. Jelas Nabi Khidir berbuat atas nama Allah. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari sini? Nah, di akhir-akhir ini perdebatan ilmu syariah dengan hakikat menguat. Maka saya angkat tema ini. Ilmu Nabi Musa, ilmu syariat jahil. Ilmu Nabi Khidir, ilmu ladun ilmu hakikat. Inilah munculnya ilmu itu. Makanya muncul istilah ilmu syariat dan hakikat. Ya dari sini. Secara sederhana, kasat mata, syariat jahil Nabi Khidir ya. Nabi Khidir membangun rumah, Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, Nabi Khidir melobangi perahu, membangun rumah anak yatim, tidak minta upah, padahal dia diusir dari kampung itu, tidak diberi makanan, tidak dijamu, tapi dia tetap berbuat baik. Secara syariat kasat mata, Nabi Khidir melakukan perbuatan yang salah, amin. Tapi kapan itu salah? Ketika kita memandangnya dalam satu perspektif ilmu. Maka dalam hidup kita sering terjadi begitu. Maka perspektif ulama itu bisa berbeda. Maka kata Nabi Khidir, kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya bagaimana kau bisa sabar orang kau enggak tahu ilmunya? Ya Nabi Musa kan enggak tahu anak ini anak durhaka.
Yang dia lihat ini orang ini nggak bersalah kan? Nggak tahu ini anak durhaka, nggak tahu bahwa Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik, yang lebih soleh. Maka ketika dibunuh Nabi Khidir, ya beranglah dia. Kau telah berbuat mukroh. Oh, ini kemungkaran yang besar katanya. Karena syariat yang diajarkan Allah kepadaku, man qatala nafsin bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa membunuh satu jiwa tanpa dia membunuh orang lain, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Ini kitab yang diajarkan, ini syariat yang diajarkan Allah kepada Musa. Jadi secara sederhana terjadi kelihatan ilmu syariat bertentangan dengan laduni. Tetapi Bapak Ibu, ketika Nabi Khidir menjelaskan bahwa itu adalah perintah Allah dan dia mendapat ilmu itu langsung laduni dari Allah Ta'ala dan dia diperintah untuk melaksanakan ilmunya, bertentangan gak dengan syariat? Hah? Perbuatan Nabi Khidir bertentangan gak dengan syariat Bapak Ibu lihat? Enggak lah. Mana bertentangan? Dia lobangi itu secara ilmu hakikat karena Nabi Khidir menyuruh daripada mereka capek-capek, uang dirampok hasilnya bagus cari kerja lain aja. Benar? Benar? Bertentangan gak? Gak bertentangan. Ya daripada anak ini nanti buat orang tuanya kafir, bagus dibunuh supaya Allah mengganti dengan yang lebih soleh. Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Nah, kapan ilmu hakikat bertentangan dengan syariat? Ketika kita belum mengetahui maghzanya, ilatnya, alasan perbuatannya. Nah, itulah dia. Bisa dipahami? Kapan kita mengatakan ilmu syariat, ilmu hakikat laduni bertentangan dengan syariat? Ketika kita belum mengetahui alasannya, penjelasannya. Setelah diberitahu Nabi Khidir penjelasannya, ternyata tidak ada yang bertentangan. Disitulah kita dibutuhkan kesabaran untuk mempelajari ilmu hakikat. Nah, maka ilmu hakikat ini diajarkan Nabi Khidir kepada siapa? Nabi Khidir hanya mengajarkan ilmu hakikat kepada para nabi, para rasul, dan para wali. Kalau nggak nabi, nggak rasul, nggak wali, nggak dikasih tahu ilmu ini. Kalau orang biasa nggak dikasih tahu, nggak didatangi Nabi Khidir, nggak diajari. Murid Nabi Khidir itu semuanya para nabi, para rasul, kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak diajari. Pada masa Nabi Khidir tidak pernah datang mengajari Nabi. Kenapa? Karena ilmu Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Sayyidul Anbiya, ilmunya melampaui seluruh para nabi dan rasul. Karena beliau yang paling dekat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad itu dia punya ilmu zahir, ilmu batin, dia punya ilmu yang kasat mata, yang tak kasat mata. Ilmu yang kasat mata gampang mengkonfirmasinya, yang susah itu yang tidak kasat mata. Bagaimana mengkonfirmasi kebenarannya? Misalnya Nabi mengatakan, "Sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Sebab saf yang tidak rapat nanti akan datang setan berbentuk anak kambing di tengah-tengah saf yang kosong." Bagaimana kita membuktikan kebenaran kata-kata Nabi? Kalau tidak pakai ilmu kasyaf, nggak bisa kan? Dari mana Nabi tahu bahwa itu datang anak kambing, setan berbentuk anak kambing? Ya dari kasyaf beliau, dari laduninya. Nah, Nabi memang sunnahnya ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Ilmu Islam itu komplit, syariat itu komplit, berisi zahir, berisi batin. Maka ilmu syariat dan hakikat ini harus dikombinasi, disinergikan, disejalankan. Jangan sampai bertentangan. Sebenarnya hakikat ilmu syariat dan hakikat itu sendiri tidak bertentangan kalau kita menguasai kedua ilmunya. Yang buat bertentangan itu kita tak menguasainya. Malam tuhid bihi khubra, kita nggak tahu ilmunya. Itu yang buat dia bertentangan. Benar? Iya. Yang membuat kita
akal kita mengatakan itu bertentangan karena kita nggak mengetahui ilmunya. Seperti Nabi Musa tadi. Kalau udah tahu ilmunya, oh ternyata gitu. Oh ya ternyata nggak ada bertentangan. Sesuai syariat juga semua. Ya. Maka itulah yang terjadi. Maka orang yang belajar syariat aja nggak mau belajar hakikat, selalu dia lihat ya kayak Nabi Musa nggak sabar dia di tingkat Nabi Musa Nabi ulul azmi, bukan sembarang orang kan. Maka kalau sebagian ulama kita seperti Gus Bahak dia bilang ketika ditanya mana lebih mulia Nabi Musa dengan Nabi Khidir, muliaan mana? Nah, kalau ditanya gitu gimana? Ulama syariat cenderung mengatakan Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir. Kenapa? Walaupun dia nggak bisa sabar, padahal nggak bisa sabar dia kan, tapi lebih mulia dia dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa Nabi ulul azmi. Ini pendapat sebagian ulama, termasuk Gus Bahak memegang pendapat ini. Maka dia bilang, saya mau luruskan usaha ini. Nabi Musa walaupun gitu-gitu lebih mulia dari Nabi Khidir. Kenapa? Nabi ulul azmi. Tapi Bapak Ibu, itu pandangan ulama syariah. Kalau saya tanya, mana lebih tinggi ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Tinggian mana ilmunya? Tinggian Nabi Khidir. Kalau tinggian ilmu Musa, nggak akan disuruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya kan? Secara umum, yang lebih tinggi ilmunya lebih mulia nggak daripada yang ilmunya lebih sedikit? Maka di dalam Al-Quran nggak usah dibeda-bedakan itu. Hakikat yang paling mulia itu hanya ada kembalikan ke Allah. Secara syariat, ulama syariat mengatakan Nabi Musa Nabi ulul azmi. Enggak apa-apa. Tapi secara hakikatnya setiap nabi itu punya kemuliaannya masing-masing, ada derajatnya masing-masing. Di kulli darajatin. Mereka punya derajatnya masing-masing. Jadi tak usah terlalu ambil pusing kita, ya. Dengan yang seperti itu. Tabi'in khairat tabi'in Wais al-Qarni, sebaik-baik tabi'in Wais al-Qarni. Nah, ini orang ilmu laduni kan, orang hakikat. Yang terbaik, tabi'in terbaik kata Nabi Wais al-Qarni. Banyak tak ulama syariat di masa Wais al-Qarni? Banyak, tapi kata Nabi dia yang terbaik rohaninya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya itu terserah Allah saja, bukan kita yang menilai mana yang terbaik. Ya. Karena istilah Nabi ulul azmi itu pun istilah yang dimunculkan ulama syariat yang munculkan itu. Dalilnya tidak qat'i. Coba nanti buka hanya 2 tentang Nabi ulul azmi, dan itu pun tidak jelas bahwa Nabi ulul azmi hanya terbatas 5. Tapi memang itu dipahami ulama, ijtihad namanya, ya. Bukan satu yang pasti, yang qat'i, karena tidak mutawatir pemahamannya, tidak tegas, tidak jelas. Tapi diikuti oleh banyak ulama. Gak apa-apa, tetapi itu dalam pandangan syariat. Saya hanya mau mengatakan, jangan cepat sekali kita membenturkan antara ilmu syariat dan hakikat. Apabila kita melihat sesuatu ulama besar melakukan yang secara sederhana bertentangan dengan syariat, jangan langsung memvonis dia sesat. Telusuri dulu, timbang dengan syariatnya, telusuri maksudnya, isinya, maksud tujuannya, baru nanti timbang dengan syariat. Karena akhirnya nanti sesuai dengan syariat. Ya. Ketidaktahuan kita yang mengatakan sehingga nanti katakan melalui itu tidak sesuai dengan syariat. Padahal kalau kita diberitahu ilmu itu, oh ternyata gini ya, pantaslah dibunuh Nabi Khidir. Ya lebih baguslah dibunuh Nabi Khidir. Kalau nggak dibunuh kan bahaya. Kalau dibunuh Nabi Khidir, anak itu masuk surga. Kenapa? Dia belum balik. Masuk surga, masih bisa masuk surga. Kalau dibiarin dewasa, matinya mati kafir, ayah maknya kafir, lebih bahaya. Tiga-tiganya masuk neraka. Lebih baik gak? Lebih baik dibunuh. Sesuai syariat gak? Sesuai. Siapa bilang gak sesuai syariat? Dari mana ilmu itu? Dari Allah, bukan Khidir sendiri, maunya sendiri. Siapa yang mau memerintahkan bunuh? Allah. Jadi kita, ini inti yang terakhir. Jadi kita Bapak Ibu berbuat harus berdasarkan ilmu.
Nabi Musa berbuat berdasarkan ilmu syariat yang Allah ajarkan. Nabi Khidir berbuat berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan. Jadi kita mentaati Allah itu berdasarkan ilmu. Nabi Musa mentaati Allah dengan ilmunya, Nabi Khidir mentaati Allah dengan ilmunya. Maka dari itulah nanti kadang-kadang perspektif kita itu beda dalam memandang sesuatu. Sehingga Nabi mengatakan, udah jangan berdebat. Siapa yang menghindari perdebatan dijadikan orang Allah rumahnya nanti di surga. Allah bangunkan rumah di surga. Karena perspektifnya beda. Bisa-bisa dua-duanya sama-sama. Siapa yang menghentikan perdebatan walaupun dia benar, maka Allah berikan dia ganjaran pahala surga. Paham? Bisa dipahami nih Pak ya? Maka seperti itu. Maka kalau orang soleh kita baik sangka, ya. Tapi kalau orang fasik, jalan-jalan dia tiba-tiba dibunuhnya orang. Kenapa kau bunuh ini? Ya supaya diganti Tuhan dengan yang lebih baik seperti Nabi Khidir katanya. Nah, ini boleh nggak kita benarin? Emang pembunuh dia Pak? Dia orang fasik katanya bunuh orang terus. Orang fasik nggak bener ini. Kapan orang begini dapat laduni kan begitu kan? Orang fasik. Tapi hati-hati juga. Hati-hatinya begini. Ada kiai dianggap dekat dengan Allah, laduni, lalu maaf, nanti dijinahinya santrinya. Itu dijinah itu sudah jelas-jelas kan. Ada yang seperti itu, nggak berani melapor. Kenapa? Ya karena dianggap udah wali. Bahaya Pak. Itu sudah melawan syariat. Itu nggak bisa ditawil. Macam mana mentawilnya? Bisa nggak dia menjelaskan tawilnya? Bisa nggak menjelaskan tawilnya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia jelasin tawilnya. Tapi kalau dia orang soleh, ada perbuatan yang aneh, jangan difitnah. Nah, ini penjelasan terakhir, alat bantu. Aisyah istri Rasulullah SAW. Satu waktu dalam perang jatuh emasnya, rantainya hilang, gak ketemu. Dia cari, tiba-tiba Rasulullah dan sahabat sudah berangkat. Dia ketinggalan di belakang sendirian. Gara-gara nyari emasnya jatuh. Padang pasir, ketimbun pasir. Setelah ketemu, tiba-tiba sahabat udah pulang ke Madinah semua, di jalan tiba-tiba muncul seorang sahabat, ting, satu orang sahabat naik kuda. Aisyah, kenapa kamu sendirian di sini? Yang lain sudah pulang. Diceritakannya. Lalu dibawanya lah, diboncengnya naik kuda. Setelah dibonceng naik kuda, dituduhlah Aisyah ini berzina dengan sahabat yang membawa. Muncullah namanya hadisul ifki, hadis fitnah. Hadis fitnah Aisyah berzina. Sampai Rasul mendiamkan Aisyah. Sampai Abu Bakar pun menampar Aisyah gara-gara peristiwa ini. Sampai ada kata Nabi seorang yang kalian percaya, dia orang beriman yang selalu amanah, sampai dia cenderung mengatakan, mengiyakan bahwa Aisyah itu berzina. Apa yang terjadi? Marah Allah Ta'ala. Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang beriman? Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang beriman? Kata Allah. Sampai dalam ayat lain dikatakan ulama, al-khabisatu lil-khabisina. Kalau Aisyah itu penzina, seorang penzina tidak akan dinikahkan Allah kecuali kepada penzina. Kalau bahasanya, yakin gak kalian Rasulullah itu penzina? Sehingga kalian menuduh istrinya penzina? Ngeri kan Pak? Marah Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu suka memfitnah orang beriman, suka dengan hoax. Orang yang hatinya berisi munafik suka cenderung kepada hoax. Enggak ada 4 orang saksi. Silakan datangkan 4 orang saksi kalau dia berzina. Kalian tidak punya saksi, kenapa kalian berburu sangka? Aisyah itu orang soleha, Aisyah itu istri Rasul kalian. Kok kalian buru sangka? Tidak dikonfirmasi. Inilah maksudnya Pak. Jadi kalau orang soleh kelihatan aneh dalam tradisi aneh loh. Orang kafir Quraisy tradisinya tiba-tiba berdua-duaan dari bukit-bukit sana. Laki-laki perempuan. Jadi anggap orang bekas zina kan. Tapi karena dia orang soleh, disuruh Allah kita berbaik sangka.
Kenapa? Karena kita tidak melihat dia melakukannya. Dia hanya boncengan saja. Maka tanya alasannya. Check and recheck. Tabayun. Kenapa terjadi begini Aisyah? Kan dijelaskannya. Tapi sahabat sebagian besarnya, kalau orang Syiah menjadikan masalah ini menjadi besar lagi, Pak. Maka salah satu ketersinggungan Aisyah nanti adalah termasuk Imam Ali, dia cenderung ngomong kepada Rasul, ya Rasul, kalau memang benar dia berbuat begitu, ganti saja, kata Imam Ali. Tapi Ali mengatakan kalau benar, kan gitu kan? Kalau benar dia melakukan itu, ganti saja. Ada lagi perempuan lebih cantik dari dia, kira-kira gitu. Aisyah dengar ini, kalau perempuan begitu gimana Bu? Manusiawinya kan agak tersinggung dengan Imam Ali, karena agak ceplos ketika itu. Dan orang Syiah menjadikan riwayat ini menjadi besar. Artinya, makanya orang Syiah itu nanti berlebihan membenci Aisyah, membenci Abu Bakar. Karena mereka tidak melihat dari sudut keimanan. Itu salah satu hal yang biasa dalam kehidupannya orang-orang beriman bertakwa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja penjelasannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan kita juga belajar ilmu ya dengan ahlinya. Ada ulama syariat, ada ulama hakikat, dan kita belajar. Kalau kita menguasai dua ilmu ini, nanti kedua ilmu ini bisa kita sinergikan. Kita padukan, dia sejalan. Ya, kalau kita menguasai satu ilmu, yang satu kita tidak punya, kadang-kadang dia menjadi fitnah. Sehingga kita harus berhati-hati. Kita baik. Baik, sampai situ saja penjelasannya.